Para hadirin, saya yakin, saya, bapak-bapak, ibu-ibu pengen selamat dunia akhirat apa enggak? Pengen apa enggak? Satu-satunya jalan selamat menuju dunia akhirat selamat mengikuti langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, orang yang sudah pasti selamat dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pasti bahagia dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, orang yang pasti akan masuk surga. Bahkan sekarang sudah ada di Raudhatul Jannah, taman surga. Pengen masuk surga? Mau daftar? Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cara. Yang pertama cinta. Yang pertama apa? Kita yakin dengan setiap bulan kita berkumpul di tempat ini, setiap malam Ahad kita membaca burdah. Mudah-mudahan hati kita disiram oleh Allah, akan tumbuh kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengikuti langkah-langkah yang dijalani oleh Nabi. Kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun, bahagia dunia akhirat. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jalan yang kedua bisa kita melakukan langkah-langkah meniru akhlak Rasulullah dengan kita hadir majelis seperti ini, mendengarkan bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu? Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya lebih kenal dengan Kanjeng Nabi. Kita semuanya sudah kenal, tapi supaya lebih tambah kenal, tambah cinta, tambah kangen, insya Allah, amin. Tambah cinta, tambah bersama-sama dengan Rasulullah, amin. Dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, pengen selamat dunia akhirat? Pengen bahagia dunia akhirat? Pengen menggedor pintu surga? Pengen masuk surga? Ikuti langkah-langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya ingin menyebutkan 3 langkah. Berapa? Sering saya sampaikan, tapi malam ini kita ulangi. Malam ini saya ulangi supaya tambah kenal, tambah cinta. Orang yang mewujudkan 3 langkah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin akan selamat dunia akhirat. Dijamin akan bahagia dunia akhirat. Dijamin akan membuka pintu surga. Saya tidak mengatakan ini inti ajaran Rasulullah, tapi ini adalah 3 langkah yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa para hadirin? 3 langkah. Catat di hati kita. Yang pertama, mahabbah. Yang pertama apa? Yang kedua, akhlak. Yang kedua, yang ketiga, ikhlas. Sekali lagi, yang pertama, yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ikhlas. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sedikit banyaknya sudah tahu arti mahabbah. Apa itu mahabbah? Maaf kalau ngomong cinta asik apa enggak? Paling asik ngomong cinta. Mudah-mudahan kita diberi cinta semua oleh Allah. Maaf para hadirin, manusia itu hidupnya indah kalau ada yang dicintai.
Kalau ndak ada yang dicintai, hampa hidup ini. Betul apa ndak? Hidup ini indah apabila ada yang diharapkan. Kita semuanya mengharapkan apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Maaf Bapak Ibu, syafaat itu datang begitu saja apa harus ada perjuangan? Perjuangannya diantaranya mahab, ikhlas. Insya Allah kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama mahab, cinta. Misi utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta. Coba kita baca Al-Qur'an, ini yang cerita Allah dalam Al-Qur'an. Allah itu mengutus para nabi dan para rasul banyak. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam. Coba lihat, Al-Quran adalah kitab sejarah. Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang nabi yang mempunyai misi cinta, mencintai umatnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini supaya kita syukur bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf, tadi kalau ngomong cinta asik apa enggak? Kalau dicintai, lebih asik lagi. Ya, kalau dicintai lebih asik lagi. Mari kita daftarkan diri kita dicintai oleh Rasul. Dicintai oleh Rasul. Kita belum daftar, Rasulullah sudah cinta sama kita. Kita belum daftar, Rasulullah sudah cinta sama kita. Coba dengarkan pernyataan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Maaf. Ngerti rindu apa enggak? Wah, asik lagi kalau ngomong kangen ya. Asik apa enggak? Asik apa enggak? Satu saat Rasulullah duduk di tengah-tengah para sahabat. Kemudian Rasulullah berteriak, wa syauqa ila ikhwani. Kata Rasulullah, aduh banget rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Diulang itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sahabat pun tertegun. Kata Rasulullah, aku sangat rindu. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat berteriak, ya Rasulullah, apa kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kok engkau rindu kepada saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Sahabat pun berteriak, waman ikhwanuka ya Rasulullah, sallu ala Nabi. Bapak Ibu tahu enggak kira-kira saudaranya Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah, tahu apa enggak? Siapa kira-kira? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa saudara-saudaramu yang kau rindukan? Kata Rasulullah, umatku yang hidup setelah aku. Mereka tidak melihat aku, tapi cinta kepadaku. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin. Yang aku rindui, kata Rasulullah, umatku yang hidup setelah aku tidak pernah melihat Rasulullah. Maaf, kita pernah melihat Rasulullah, tapi rindu apa enggak? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasulullah rindu kepada kita. Kita dianggap apa oleh Rasulullah? Kita dianggap apa oleh Rasulullah? Saudara. Kalau bahasa Jawanya sedulur. Maaf, kalau di Jatibarang ada sedulurnya presiden, kira-kira bangga apa enggak? Nih, saya sedulurnya presiden. Bangga apa enggak? Kita semuanya sedulurnya siapa? Saudaranya siapa? Bangga apa enggak? Bangga apa enggak? Maaf,
Jangan cukup bangga. Kira-kira pantasnya saudaranya Rasulullah bagaimana perbuatan? Ayo. Saudaranya Rasulullah bagaimana kira-kira pantasnya perbuatannya? Saudaranya Rasulullah selalu cinta mencintai Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah rindu kepada kita. Allah, luar biasa para hadirin. Saya tadi mengatakan misi utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbah, cinta. Lihat sejarah para nabi. Nabi Nuh alaihissalam para hadirin malah berdoa sama Allah, ya Allah, kami sudah mengajak hamba-hambamu untuk beriman kepadamu, tapi mereka membangkang, berikanlah mereka siksaan ya Allah. Tenggelamkan saja mereka ya Allah. Nabi minta sama Allah umatnya ditenggelamkan. Allah. Nangis Rasulullah mendengarkan masalah ini. Nabi Musa alaihis minta sama Allah, ya Allah, siksa saja umatku ya Allah, karena mereka membangkang. Seorang nabi mohon kepada Allah umatnya disiksa. Na'udzubillah min Allah. Nabi Syuaib alaihissalam pernah ditantang oleh umatnya. Karena ndak iman dia manggilnya Syuaib saja ya Bu. Syuaib kata umatnya. Katanya kamu punya Tuhan namanya Allah. Katanya Allah bisa segala-galanya. Coba sampaikan sama Tuhanmu supaya kirim angin. Kami pengen lihat langit. Apa kata Nabi Syuaib? Ya Allah, kirimkan angin yang kencang supaya umatku terbang dan di tengah-tengah angkasa lepaskan umatku supaya hancur ya Allah. Umatnya Nabi Syuaib terbang di bawah angin, di angkasa dilepas oleh Allah, hancur. Maaf. Kalau kita jadi umatnya Nabi Syuaib, kira-kira kita hancur apa enggak? Untungnya kita jadi siapa? Jadi umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi Yakub para hadirin ditantang oleh umatnya yang tidak beriman. Yakub, katanya kamu punya Tuhan namanya Allah. Katanya Allah maha segala-galanya. Sampaikan kepada Tuhanmu Yakub, kalau kirim hujan jangan hujan batu saja, sekali-kali hujan batu. Umatnya nantang, nabinya tidak sabar. Ya Allah, engkau mendengar umatku menantang aku, kirimkan untuk umatku hujan batu ya Allah. Datang itu batu besarnya seperti kerbau-kerbau. Hancur apa enggak? Kalau kita jadi umatnya Nabi Yakub gimana? Hancur kita. Untungnya kita jadi umatnya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita mendengar berbagai para nabi mengutuk umatnya, memohon supaya umatnya disiksa. Di tengah-tengah kita mendengar seperti ini, Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita yang tercatat. Para hadirin, ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Sahabat tersungkur, sujud. Alhamdulillah. Ketiga kalinya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Allah. Bapak Ibu, kira-kira kalau ngomong surga asik apa enggak? Indah apa enggak? Lezat apa enggak? Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maaf, kira-kira ada enggak? Yang tidak mau masuk surga ada apa enggak?
Ayo, ini Nabi menjelaskan siapa orang umatnya yang mau masuk surga, siapa yang tidak mau masuk surga. Dengarkan para hadirin. Sahabat terkejut ketika Rasulullah mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak. Sahabat berteriak, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Dengarkan supaya kita mendaftarkan diri masuk surga. Dengarkan para hadirin. Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba." Dengarkan sekali lagi. Daftarkan diri kita masuk surga. Kata Rasulullah, umatku yang taat kepadaku, umatku yang mengikuti langkah-langkahku, itu adalah umatku yang akan masuk surga. Umatku yang tidak mau mengikuti aku, umatku yang tidak mau mengikuti langkah-langkahku, itu adalah umatku yang tidak mau masuk surga. Maaf, tempat di akhirat hanya berapa? Surga sama apa? Kalau yang ngomong saya ini Pak Bu, yang ikut Rasulullah masuk, yang tidak mau ikut Rasulullah masuk. Tapi Rasulullah tidak nyebut neraka Bu. Umatku yang mau ngikuti aku masuk surga. Umatku yang tidak mau ngikuti aku tidak mau masuk surga. Tidak mengatakan umatku yang tidak mengikuti aku masuk neraka. Tidak mau menyebutkan umatnya masuk neraka. Dari cintanya kepada umat. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Ayo daftarkan diri masuk surga. Caranya bagaimana? Mengikuti langkah-langkah Rasul. Di antaranya mahab, saling cinta, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala Nabi, mencintai umatnya bukan saja di alam dunia, tapi nanti di saat-saat, di hari yang begitu ngeri, di hari yang begitu menakutkan, di hari yang begitu membingungkan, di hari kiamat, Rasulullah tetap bersama umatnya, mencintai umat. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, mantep iman Islam, kokoh akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kita semuanya kalau waktunya mati, meninggal dunia dalam keadaan husnul. Setelah mati akan mengalami hari kiamat. Coba dengarkan para hadirin. Di hari kiamat seluruh umat mencari nabinya. Dengarkan supaya tambah syukur. Di hari kiamat seluruh umat mencari nabinya. Umatnya Nabi Adam mencari Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh mencari Nabi Nuh, umatnya Nabi Syuaib mencari Nabi Syuaib. Tapi seluruh nabi di hari kiamat menyembunyikan diri, umpetan. Seluruh nabi di hari kiamat menyembunyikan diri. Kecewa enggak umatnya? Kecewa enggak? Umat Nabi Nuh mencari Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh? Kami sedang susah, kami sedang kebingungan, kami sedang ketakutan. Mana Nabi kami supaya kami ditolong? Ternyata umatnya tidak menemukan nabinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seluruh nabi di hari kiamat ketika dicari umatnya, seluruh nabi mengatakan nafsi, nafsi, aku sedang mengurus diriku sendiri. Kira-kira umatnya bingung enggak? Hanya ada satu nabi yang di hari kiamat mencari umatnya. Nabi siapa? Nabi siapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya para hadirin, tanamkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Shallu ala Nabi. Setiap kita akan melakukan apa saja, ukurannya Nabi Muhammad. Ini saya melakukan begini, kira-kira Nabi senang apa enggak? Kalau kira-kira Nabi senang kita lakukan. Kalau kira-kira Nabi enggak senang jangan di Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Seluruh para nabi di hari kiamat menundukkan kepala, kebingungan, kecuali Nabi kita Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di hari kiamat Nabi melihat umatnya kepanasan, Nabi melihat umatnya ketakutan, Nabi Muhammad melihat umatnya kebingungan. Nabi Muhammad datang di bawah arsy-Nya Allah. Nabi sujud. Maaf, saya langsung pakai bahasa Indonesia ya, supaya kita lebih paham. Seluruh nabi menyembunyikan diri, seluruh umat kebingungan mencari nabinya. Nabi kita Muhammad melihat umatnya kebingungan, umatnya ketakutan. Nabi datang di bawah arsy-Nya Allah. Nabi sujud, Nabi berteriak, "Ya Allah, aku tidak tega melihat umatku kepanasan. Ya Allah, aku tidak tega melihat umatku kebingungan. Ya Allah, aku tidak tega melihat umatku ketakutan. Tolonglah umatku ya Allah." Shallu ala Nabi Muhammad. Terus Nabi sujud berteriak untuk menolong umatnya di bawah arsy-Nya Allah, sampai Allah mengatakan, "Ya Habibi ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' tusaffa, iktibabal jannah." Hai kekasihku Muhammad, sallu ala Nabi. Allah mengatakan, angkat kepalamu, cari umatmu, beri syafaat umatmu, selamatkan umatmu, pergilah menuju pintu surga, gedorlah pintu surga. Nabi datang. Ini hadis sahih para hadirin. Lihat Al-Jami'us Shaghir lil Imam As-Suyuti, meriwayatkan dengan detail masalah ini. Nabi datang ke pintu surga. Setelah datang ke pintu surga, digedor pintu surga. Berarti yang pertama kali orang menggedor pintu surga siapa? Nabi Muhammad. Ketika digedor pintu surga, malaikat Ridwan dari dalam surga bertanya, "Man fil bab?" Siapa yang menggedor pintu surga? Nabi Muhammad mengatakan, "Ana Muhammadur Rasulullah, sallu ala Nabi." Aku Muhammad Rasulullah. Langsung malaikat Ridwan mengatakan, "Ya Rasulullah, bika umirtu." Dengan engkau aku diperintah oleh Allah untuk membuka pintu surga. Dibuka pintu surga. Bayangkan para hadirin, ini kiamat panas apa enggak? Bingung apa enggak? Pintu surga dibuka, indah enggak? Dibuka pintu surga, malaikat Ridwan mengatakan, "Udkhuluha bisalamin aminin." Ya Rasulullah, persilahkan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Apa kata Rasulullah? "Ridwan, aku tidak akan masuk surga." Loh, mau kemana ya Rasulullah? "Aku akan panggil umatku dulu." Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau model kita kira-kira gimana Bu? Beles saja ya. Rasulullah tidak mau masuk surga, mencari Allah. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menjauh dari surga, di padang mahsyar Nabi keliling. Ini yang saya tadi katakan, mahabbah, cinta Allah. Nabi berkeliling, ummati analaha, ummati analaha. Umatku ayo mendekat, umatku ayo mendekat. Aku tunjukkan pintu surga. Rasulullah keliling mencari umat Allah. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diginikan oleh Rasulullah ya Bu. Ya, kalau perlu kita panggil, "Rasulullah, kami langganan burdah di Darussalam." Mudah-mudahan, amin. Kita ngomong sekarang, mudah-mudahan hari kiamat akan wujud. Amin.
Kita termasuk orang yang dipanggil oleh Rasul. Setiap malam Ahad Pahing baca sejarahnya Rasul lewat majelis Allah sallu ala nabi. Rasulullah keliling Pak Bu, ummati analaha, ummati analaha, umatku ayo mendekat. Ketika Rasulullah cerita seperti ini, ada sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, ketika engkau mencari umatmu, aku khawatir ya Rasulullah. Engkau tadi mengatakan umat kumpul menjadi satu. Aku takut kalau aku terselip kumpul dengan umat yang lain, nanti aku tidak terpanggil ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ummati laha alamah, umatku ada tandanya. Umatku ada apanya? Jadi nanti hari kiamat umatnya Rasulullah ada apanya? Allah. Tandanya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, umatku hari kiamat tandanya keningnya, ubun-ubunnya ada cahayanya, wajahnya bercahaya, telinganya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya ghurron muhajjalina min atharil wudu, tanda wudu di alam Kira-kira Rasulullah cari umatnya mudah apa enggak? Mudah apa enggak? Tuh yang kelihatan ada cahayanya, ayo masuk, ayo masuk. Rasulullah keliling perhatian. Maaf, ini ada kisah imajinasi, tidak ada riwayatnya, tapi ini gambaran saja. Ketika Rasulullah manggil, itu yang ada cahayanya, ayo masuk. Ada orang ngomong, ya Rasulullah, yang jauh-jauh dipanggili, kok yang dekat tidak dipanggil ya Rasulullah. Rasulullah melihat, kamu umatku, iya, kok gelap gitu, kok peteng, tuh umatku bercahaya. Allah, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kamu waktu di dunia wudu apa enggak? Wudu ya Rasulullah, tapi 1 tahun hanya 2 kali ya Rasulullah, Idul Fitri dan Idul Allah. Hati-hati para hadirin, pengen nanti yang dipanggil oleh Rasulullah, pengen, jangan tinggal sholat 5. Al-wudu'u miftahus sholat, wudu adalah kuncinya sholat. Ada riwayat yang mengatakan, informasi Nabi Muhammad SAW tentang umatnya nanti hari kiamat ada tandanya. Tanda yang bercahaya adalah bekas wudu di alam ini namanya informasi mahabbah. Informasi apa? Seakan-akan Rasulullah mengatakan, umatku, ayo cuci wajahmu, badanmu, wudu di alam dunia. Dingin apa enggak? Adem apa enggak? Bersih apa enggak? Ketika orang yang wajahnya gelap, ya Rasulullah, aku harus masuk surga. Kata Rasulullah, surga tidak menerima wajah yang gelap. Terus bagaimana ya Rasulullah? Cuci dulu wajahmu yang gelap, nanti surga menerima kamu. Nyucinya di mana ya Rasulullah? Tuh di sana nyucinya. Kok api ya Rasulullah? Itulah cucian di hari kiamat. Enak dicuci di dunia pakai wudu, apa nanti hari kiamat pakai api? Enak di dunia pakai wudu, apa nanti kiamat pakai api? Maaf, kita ada setannya apa enggak? Kita ada hawa nafsunya apa enggak? Dengan mendengar seperti ini, mendengar adzan, mau males sholat, digoda oleh setan, digoda oleh nafsu. Ingat, enggak dicuci sekarang, nyucinya di hari kiamat dengan apa? Kira-kira malesnya hilang apa enggak? Inilah mahabbah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Bapak Ibu pengen nanti dipanggil oleh Rasulullah hari kiamat, pengen wujudkan mahabbah di tengah-tengah kehidupan kita. Seorang suami mahabbah kepada istri, seorang istri mahabbah kepada suami,
seorang suami istri mahabbah kepada anak-anaknya, seorang Islam saling cinta mencintai, tangga dengan tetangga mahabbah. Masalah ada kesalahan wajar, manusia tempatnya salah, tapi ayo tumbuhkan cinta. Sebab orang yang dapat syafaat dari Rasulullah, orang yang saling cinta mencintai. Maaf, saya tadi mengatakan ada berapa? 3. Pertama, yang kedua, akhlak. Apa itu akhlak para hadirin? Akhlak itu kalau dalam bahasa Indonesianya sopan, toto, romo. Ya. Tapi dalam bahasa Islam yang namanya akhlak saling hormat saling hormat kita ini diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling hormat bukan hanya kepada sesama umat Islam saja, kepada orang di luar Islam pun kita harus saling hormat selama mereka hidup rukun damai bersama kita. Itu ajaran Allah, itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Apalagi dengan sesama manusia, dengan binatang saja kita harus cinta dan menghormati binatang. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau punya kitab namanya Riyadhus Shalihin, coba lihat. Ada seorang wanita ahli ibadah zaman dulu ini sebelum Rasulullah, tapi Rasulullah yang cerita. Gara-gara ikannya dimakan oleh kucing, itu kucing ditangkap, masukkan kamar, dikunci, seminggu baru dibuka. Itu kucing hidup apa mati? Menyiksa apa enggak? Walaupun ahli ibadah disiksa oleh Allah gara-gara menyiksa binatang. Apalagi menyiksa manusia, apalagi menyiksa orang yang beriman kepada Allah. Inilah para hadirin, saling hormat Rasulullah adalah sentralnya akhlak. Kalau ngomong akhlaknya Rasulullah panjang, tapi saya ingin menceritakan satu saja kejadian yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dalam sanad yang sahih. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'ad. Sahabat siapa? Sahabat Sa'ad itu Bapak Ibu setiap hari sholat jamaah bersama Rasulullah. Istimewa apa enggak? Setiap hari 5 kali jamaahnya sama Rasulullah. Sahabat siapa tadi namanya? Sa'ad. Tapi aneh Bapak Ibu, sahabat Sa'ad itu setiap jamaah dengan Rasulullah mesti milihnya yang pas menghadap Rasulullah, tapi safnya paling belakang. Safnya paling apa? Belakang. Sahabat Sa'ad walaupun datangnya awal, tapi safnya paling belakang, lurus dengan Rasulullah. Nanti Rasulullah habis jadi imam, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah menghadap jamaah seperti ini. Sahabat Sa'ad yang paling belakang, lehernya dipanjangkan gini. Pengen lihat siapa? Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sholatnya paling belakang. Setelah sholat lurus sama Rasulullah. Rasulullah menghadap jamaah, sahabat Sa'ad yang paling belakang gini. Kalau bahasa jadi barangnya ngelodot, ya, dipanjangkan lehernya. Rasulullah mengamati, ini sahabatku ini Sa'ad gak pernah sholat di depan, mesti sholatnya di belakang. Habis sholat lodat-lodot karena pengen lihat wajahnya Rasulullah. Diamati oleh Rasulullah. Satu saat ketika sahabat Sa'ad lagi begini memandang wajah Rasulullah, Rasulullah melambaikan tangannya. Ya Sa'ad, ta'al udnu ilayya. Sa'ad, sini, mendekat. Sahabat Sa'ad dari kejauhan, Bu, enggak usah ya Rasulullah,
Cukup dari kejauhan saja. Yang penting mataku sudah melihat indahnya wajahmu. Shallu ala nabi. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hidupku indah. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hatiku tenang. Tidak perlu mendekat ya Rasulullah. Yang penting bisa melihat wajahnya Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Di hari kiamat bisa memandang langsung wajah Rasulullah. Ketika Rasulullah memanggil Sa'ad, ta'al udnu ilayya, Sa'ad sini mendekat, sini Sa'ad. Sa'ad terus begini, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Rasulullah terus begini. Karena Rasulullah terus begini, sahabat Sa'ad didorong-dorong oleh para sahabat sampai di depan Rasulullah. Shallu ala nabi. Ketika sahabat Sa'ad di depan Rasulullah, Rasulullah mengulurkan tangan, ngejak apa? Bapak, kira-kira kalau di sini ada Rasulullah begini, berebut apa enggak? Bagjane ya Pak ya? Ya Bu ya? Allah. Sahabat Sa'ad berada di depan Rasulullah. Rasulullah mengulurkan tangannya, mengajak berjabatan tangan. Aneh para hadirin. Malah sahabat Sa'ad tangannya disembunyikan. Enggak ya Rasulullah, aku enggak mau jabatan tangan dengan kamu. Itu sahabat satu masjid ngomong semua, lagi kena apa itu Sa'ad? Diajak jabatan tangan sama Rasulullah kok tidak mau? Allah. Rasulullah pun kaget. Kenapa ini sahabatku? Diajak jabatan tangan enggak mau. Rasulullah merayu. Saat orang Islam sama orang Islam kalau ketemu jabatan tangan, ayo Sa'ad. Enggak ya Rasulullah, aku enggak mau jabatan tangan. Rasulullah merayu, enggak mau. Rasulullah bertanya, kenapa sih Sa'ad kamu enggak mau jabatan tangan dengan aku? Iya ya Rasulullah, aku ini tukang pacul, tanganku kasar. Aku melihat tanganmu bagaikan sutra. Tanganmu begitu halus, tanganmu begitu empuk, tanganmu begitu wangi. Tidak pantas ya Rasulullah tanganku yang kasar nempel dengan tanganmu ya Rasulullah. Shallu ala nabi. Rasulullah merayu, enggak apa-apa Sa'ad, kasar enggak apa-apa, ayo salaman, ayo salaman. Enggak ya Rasulullah, malu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu Sa'ad enggak usah salaman. Coba pengen tahu kasarnya kayak apa sih tanganmu itu. Itu sahabat Sa'ad mengulurkan tangannya yang kasar. Tukang pacul, langsung tangan kasar. Tukang pacul yang malu berjabatan tangan dengan Rasulullah. Tangan kasar itu dipegang oleh Rasulullah. Tangan kasar itu dicium oleh Rasulullah. Rasulullah sambil mencium tangan tukang pacul mengatakan, hadza yadu ahlil jannah. Inilah tangan kasar calon-calon penduduk surga. Walaupun tukang pacul tapi jamaahnya ndak ketinggalan. Allah. Saling hormat menghormati. Tukang pacul tangannya Sallu ala nabi. Ada menteri cium tangannya tukang becak. Nih Rasulullah. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Bagaimana tukang becak mau dicium tangannya oleh menteri? Mau dekat aja. Inilah Rasulullah. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Inilah sentral akhlak. Saling hormat menghormati. Jangan ada garis pemisah di antara kehidupan umat Islam. Ya. Jangan. Yang kaya, ayo mendekat kepada yang miskin. Yang miskin menghormati yang kaya. Saling hormat menghormati. Allah, inilah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi? Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua akhlak. Ini sekedar contoh para hadirin. Masih dalam riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, satu saat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar, membawa uang 2 dirham. Membawa uang berapa? 2 dirham. Ketika Rasulullah akan belanja ke pasar, ada anak perempuan kecil. Kalau anak perempuan kecil dipanggilnya apa, Bu? Nok. Anak perempuan kecil ini lagi nangis, dideketi oleh Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Anak perempuan yang kecil dideketi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Nok, kenapa kamu nangis?" "Iya ya Rasulullah, aku ini budak." Ngerti budak, Bu? Budak itu bukan pembantu. Kalau pembantu tiap bulan digaji. Budak ini orang yang dijual belikan, begitu rendahnya. Kata Nok, anak perempuan kecil ini, "Ya Rasulullah, aku ini budak ya Rasulullah." "Iya, terus kenapa kamu menangis?" kata Rasul. "Aku disuruh oleh majikanku belanja, bawa uang 2 dirham, uangnya hilang ya Rasulullah." Uangnya Rasulullah yang ada di saknya diberikan. "Nenok, aku ganti 2 dirham, sana belanja." Rasulullah keliling di pasar. Ketika akan pulang, lihat si Nok ini lagi nangis lagi. "Kenapa kamu nangis lagi?" "Iya ya Rasulullah, sebetulnya saya sudah pulang dari tadi, karena uangnya hilang, baru dapat ganti dari engkau ya Rasulullah. Aku pulangnya terlambat. Aku takut nanti aku digebuki oleh majikanku karena aku terlambat." Apa kata Rasulullah? "Ayo, aku ikut. Mana rumahmu?" Rasulullah nganter anak kecil perempuan. Budak. Allah, sallu ala nabi. Sampai di rumahnya majikannya, anak kecil itu ngomong, "Ya Rasulullah, itu rumahnya majikanku. Itu yang pintunya buka." Rasulullah di depan pintu mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Rasulullah berteriak lebih keras yang kedua kali, "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban lagi. Rasulullah lebih keras yang ketiga kalinya, "Assalamualaikum." Baru ada jawaban dari luar, dari dalam rumah. Kata Rasulullah, "Kenapa aku salam harus 3 kali? Apa kamu tidak mendengar?" Kata Sohibul Bait, "Dengar ya Rasulullah, tapi asik mendengar suaramu ya Rasulullah. Jadi ketika pertama aku biarkan, ketika kedua aku biarkan, sebetulnya ketiganya akan aku biarkan, tapi takut engkau pulang ya Rasulullah." Kata Sohibul Bait, "Kenapa ya Rasulullah? Ada apa engkau datang ke rumah ini?" "Aku nganter budak kecilmu ini. Ini uangnya hilang, sudah aku ganti. Dan dia sekarang menangis karena takut dimarahi oleh kamu, karena datangnya terlambat." Sohibul Bait mengatakan, "Demi cintaku kepadamu ya Rasulullah, budak ini sekarang aku merdekakan buat engkau ya Rasulullah." Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Saling hormat, Pertama apa pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Apa itu ikhlas? Para ulama memberikan berbagai definisi. Terutama al-ikhlas huwa tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhlukin. Yang namanya ikhlas, melakukan satu amal murni kepengin mendapat ridho dari Allah, tanpa lingak, tanpa menunggu penilaian manusia. Itu namanya ikhlas. Dan sentralnya ikhlas adalah Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin, tadi saya mengatakan kita ini ada musuh. Musuh kita adalah setan. Setan di dalam Al-Quran pernah memberi informasi sama Allah. "Ya Allah, seluruh hamba-hambamu aku akan goda, kecuali satu ya Allah yang tidak akan aku goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku setan tidak bisa menggoda. Ayo latih diri kita ikhlas. Contoh ikhlas, para hadirin. Rasulullah beberapa bulan menjelang meninggal dunia, Rasulullah keliling di Madinah. Ketika Rasulullah keliling, di pojok Madinah ada gubuk. Ngerti gubuk, Bu?
Gubuk reak. Mau jatuh itu gubuk. Ya. Karena sebagai warganya Rasulullah masuk ke gubuk itu. Ternyata gubuk itu ditempati oleh orang laki-laki sudah tua, buta Yahudi. Orang laki-laki tua, buta Yahudi. Yahudi adalah musuh Islam. Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, Yahudi itu tidak ngerti yang masuk Rasulullah. Rasulullah datang tanya, Pak, sudah makan? Kata orang Yahudi itu, makan dari mana? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kata Rasulullah, tunggu. Rasulullah pulang, di rumah ada roti yang keras. Makanannya orang Arab ketika itu roti. Roti yang keras itu dipencet-pencet oleh Rasulullah sehingga menjadi roti yang empuk. Datang kepada Yahudi. Yahudi tidak tahu bahwa yang datang Rasulullah. Rasulullah datang mengatakan apa? Bapak, tolong berikan aku kesempatan untuk nyuapin. Ditulang para diri. Setelah kenyang dikasih minum. Rasulullah permisi. Pak, permisi ya, saya mau pulang. Kata Yahudi itu, iya terima kasih, jangan lupa ya besok sini lagi. Rasulullah tidak ngomong insya Allah karena itu orang ya Yahudi. Rasulullah mengatakan, iya saya janji besok mau kesini lagi. Ketika Rasulullah mau keluar, Yahudi ini datang mengatakan, sini. Kamu, kata Yahudi, nuding Rasulullah, kamu besok kesini lagi ngasih makan sama saya, syaratnya satu. Syaratnya apa? Jangan deket-deket dengan Muhammad. Yang dijak ngomong siapa? Yang habis dulang siapa? Yang ngasih minum siapa? Katanya, kamu besok bisa kesini lagi, syaratnya satu. Kata Rasulullah, apa sih syaratnya? Jangan deket-deket dengan Muhammad. Rasulullah masih tanya, kenapa sih Pak kalau saya dekat dengan Muhammad? Kata Rasulullah, kamu kalau dekat dengan Muhammad tidak kesini lagi. Kata Rasulullah, kenapa sih? Muhammad kenapa sih? Muhammad itu pengacau. Muhammad itu bikin rusak. Muhammad itu jahat. Kata Yahudi. Yahudinya dipeluk, diusap punggungnya. Terima kasih atas nasihatnya. Besok saja kesini lagi. Kira-kira kalau model kita habis disuapin ngomong jangan deket sama ibu gimana kira-kira? Itulah Rasulullah ikhlas. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Rasulullah datang lagi nyuapin tiap hari sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, diganti oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar melaporkan kepada istri Rasulullah yang putrinya sahabat Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah. Aisyah, seluruh urusan Rasulullah sudah aku beresi. Kata Aisyah, ada satu Pak yang belum. Apa sih? Nyuapin Yahudi buta di gubuk itu. Oh sini rotinya. Datang. Waktu datang biasanya Rasulullah pencet-pencet dulu biar empuk. Ini sahabat Abu Bakar langsung jejel mau. Kaget dah Yahudi itu. Ini kok rotinya beda. Dipegang tangannya. Juga tangannya beda, tidak empuk seperti biasa. Kata Yahudi buta itu. Kata sahabat Abu Bakar, diam, yang penting kenyang dulu. Setelah kenyang, tangannya sahabat Abu Bakar tidak dilepas. Kamu ini siapa? Aku Abu Bakar Siddiq. Yahudi kaget, Abu Bakar. Tiap hari itu yang nyuapin aku siapa? Tiap hari yang nyuapin kamu itu Muhammad Rasulullah. Yahudi kaget, Muhammad? Yang nyuapin aku Muhammad? Iya betul. Aku ngomong jangan deket-deket sama Muhammad. Aku ngomong Muhammad pengacau. Aku ngomong Muhammad jahat. Tapi Muhammad tetap tiap hari nyuapin aku. Begitu luhur Muhammad, begitu hebat Muhammad. Pingsan itu Yahudi, malu membayangkan Rasulullah. Tapi tangannya sahabat Abu Bakar dipegang terus. Setelah siuman berteriak,
hai Abu Bakar, hari ini aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku masuk agama Islam, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahnya sudah mati apa masih hidup? Sudah wafat belum? Tapi Yahudinya masuk Islam apa enggak? Itu karena ikhlas. Jadi kalau Bapak Ibu ikhlas, anak cucu kita akan menjadi anak cucu yang soleh-soleha. Karena ikhlasnya orang tua. Ayo, ada berapa tadi? 3. Mahabbah, akhlak, ikhlas.